Ya pemirsa, selanjutnya kita akan memantau bagaimana kondisi terkini di Ponpes Al-Khazini dan kita akan bergabung dengan rekan Pramono Putra yang ada di sana. Selamat pagi Pramono, bagaimana kondisi di sana dan bagaimana proses evakuasi yang berlangsung saat ini? Ya baik Sila dan pemirsa, saat ini saya berada di sekitar lokasi Pondok Pesantren Al-Khazini yang ada di Buduran, Sidoarjo, dan bisa saya laporkan untuk kegiatan pagi hari ini tim evakuasi masih terus melakukan proses evakuasi dan pencarian korban di sekitar lokasi runtuhnya bangunan. Dan di sini saya berada di titik pintu masuk utama pondok, di mana proses pengiriman sejumlah kendaraan dump truck untuk mengangkut puing-puing bangunan yang ada di titik reruntuhan masih terus berlangsung, dan ini secara bergantian truk dimasukkan ke dalam lokasi pondok untuk kemudian bergantian dengan truk yang ada di dalam untuk mengangkut seluruh puing-puing bangunan. Dan sejak beberapa hari lalu hingga hari ini hari ke-8, proses pembersihan puing-puing bangunan masih tetap dilakukan. Hal ini untuk mempermudah proses evakuasi korban. Jadi setelah puing itu dibersihkan, tim evakuasi langsung berusaha untuk mencari korban yang ada di bagian lantai bawah. Dan hingga saat ini untuk korban yang berhasil ditemukan total ada 58 orang meninggal dunia dan 5 body part atau potongan tubuh. Hingga saat ini masih terus berlangsung, dan selain dump truck, petugas juga menyediakan sejumlah mobil ambulan yang disediakan di sekitar titik lokasi Pondok Pesantren Al-Khazini yang ada di Buduran ini. Seperti pemirsa lihat sekarang, beberapa unit mobil ambulan disiagakan. Di sini sekarang ada 4, ada 7 di luar. Ini nanti akan masuk secara bergantian di dalam lokasi pondok. Jadi begitu mobil ambulan dari dalam keluar, mobil yang di luar ini akan masuk. Dan disediakan puluhan, ada sekitar 40 unit mobil ambulan yang disiapkan. Sementara untuk memperlancar proses evakuasi, seperti hari kemarin, petugas keamanan masih terus menutup kawasan atau jalan menuju pondok. Semua kendaraan siapapun dilarang masuk ke lokasi ini, kecuali petugas yang akan melakukan evakuasi. Dan tentunya ini juga akan dijaga oleh petugas keamanan di titik masuk. Ini adalah suasana dan ini pintu masuknya. Jadi pintu ini akan dibuka jika ada ambulan atau dump truck yang mengangkut puing-puing bangunan untuk dibawa keluar lokasi. Dari data yang kami peroleh, 58 korban terakhir sekitar jam 5 pagi tadi diangkut sebuah ambulan langsung menuju ke Rumah Sakit Bayangkara. Dan ini adalah aktivitas dump truck yang mengangkut puing-puing, dan ini adalah jalan masuk utama. Jika pemirsa lihat ada bangunan di depan saya tingkat, ada tingkat 3 atau tingkat 4 itu adalah bagian dari Pondok Pesantren Al-Khazini yang berada di sisi barat. Sisi barat bangunan yang runtuh. Di balik bangunan itu adalah lokasi titik bangunan yang roboh Senin pekan lalu. Demikian Sila. Baik, lalu untuk kami juga sempat mendapatkan informasi bahwa ada satu mobil sedan mewah ini yang menjadi yang ringsek, yang rusak karena tertimpa. Apakah ini sudah diketahui siapa pemilik mobil ini? Ya, betul sekali. Jadi 2 hari yang lalu sebuah mobil mewah jenis SUV itu dibawa keluar dari lokasi reruntuhan, dibawa keluar, dan merupakan salah satu jenis mobil mewah. Dari informasi yang kami dapat, mobil itu merupakan milik salah satu pengurus atau pengasuh pondok. Namun
untuk lebih detailnya siapa pemilik mobil itu, hingga saat ini kami belum dapat mengkonfirmasi. Karena memang hingga detik ini pihak pondok pesantren ini masih menutup diri dan tetap melarang tim media untuk bisa masuk ke dalam lokasi pondok. Sila. Baik, lalu untuk keluarga korban, ini kan sudah terpusat di Rumah Sakit Bayangkara, begitu ya, begitu juga himbauan BNPB dari beberapa hari lalu. Lalu apakah masih ada keluarga korban ini yang masih standby atau masih ada di sana untuk melihat bagaimana proses evakuasi? Ya baik Zila, jadi memang dari pihak tim evakuasi maupun tim Basarnas ataupun BNPB ini sudah memberikan masukan kepada keluarga korban untuk segera menuju ke Rumah Sakit Bayangkara sambil memantau kondisi atau memantau data yang masuk ke Rumah Sakit Bayangkara. Namun meski demikian, di sekitar lokasi Pondok Pesantren Al-Ghazili ini masih tetap ada beberapa keluarga korban, namun tidak seramai kemarin, hanya beberapa saja. Mereka hanya melihat saja, dan untuk tinggal mereka semua sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara yang ada di Polda Jatim Surabaya, Zila. Baik, dan kita akan tunggu bagaimana perkembangan dari evakuasi hari ini. Terima kasih rekan Pramono Putra melaporkan langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Ya, dan pemirsa, demikian breaking news. Selanjutnya Anda akan menyaksikan program iNews Today bersama saya dan juga Pram Senjaya untuk mengupdate perkembangan dari proses evakuasi korban Ponpes Al-Ghazini. Tetaplah bersama kami. Kasus hukum dan politik di Indonesia. Hukum itu menuntun bangsa Indonesia menuju kemajuan. Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. KN ini merupakan oknum TNI Angkatan Darat. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Kan polisi kan manusia, bukan robot. Saya nggak lihat itu dari pemerhati HAM ke sana. Inside Story, Selasa, pukul 8:30 malam di Sindo News TV. Kasus hukum dan politik di Indonesia. Hukum itu menuntun bangsa Indonesia menuju kemajuan. Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. KN ini merupakan oknum TNI Angkatan Darat. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Kan polisi kan manusia, bukan robot. Saya nggak lihat itu dari pemerhati HAM ke sana. Inside Story, Selasa, pukul 8:30 malam di Sindo News TV.